Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Tiara Estavanesa Putri dengan NIM C1C021115. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis deskriptif. Pengertian analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan suatu metode analisis statistik yang bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subjek tertentu. Analisis deskriptif dapat ditampilkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, tabel histogram, nilai mean, nilai standar deviasi, dan lainnya. Ciri-ciri analisis deskriptif. Yang pertama, memusatkan perhatian pada permasalahan yang ada pada saat penelitian dilakukan atau permasalahan yang bersifat aktual. Yang kedua, menggambarkan fakta tentang permasalahan yang diselidiki sebagaimana adanya, diiringi dengan interpretasi rasional yang seimbang. 3. Pekerjaan peneliti bukan saja memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena, tetapi juga menerangkan hubungan, menguji hipotesis, membuat prediksi, serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah. Kriteria pokok analisis deskriptif. Kriteria umum penelitian metode deskriptif. Yang pertama, masalah yang dirumuskan harus patut, ada nilai ilmiah, serta tidak terlalu luas. Yang kedua, tujuan penelitian harus dinyatakan dengan tegas dan tidak terlalu umum. 3. Data yang digunakan harus fakta, yang terpercaya dan bukan merupakan opini dan lain-lain. Selanjutnya, kriteria khusus penelitian metode deskriptif. Yang pertama, prinsip-prinsip ataupun data yang digunakan dinyatakan dalam nilai atau value. Yang kedua, fakta-fakta ataupun prinsip-prinsip yang digunakan adalah mengenai masalah status. Yang ketiga, sifat penelitian adalah ex post facto. Jenis-jenis analisis deskriptif. Yang pertama, studi kasus, 2. Survei, 3. Studi perkembangan, 4. Studi tindak lanjut, 5. Analisis dokumenter, 6. Analisis kecenderungan, 7. Studi korelasi. Selanjutnya, langkah-langkah analisis deskriptif. Yang pertama, mengidentifikasi adanya permasalahan yang signifikan untuk dipecahkan melalui metode deskriptif. Yang kedua, membatasi dan merumuskan permasalahan secara jelas. 3. Menentukan tujuan dan manfaat penelitian. 4. Melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan. 5. Menentukan kerangka berpikir dan pertanyaan penelitian dan atau hipotesis penelitian. 6. Mendesain metode penelitian yang hendak digunakan, termasuk dalam hal ini menentukan populasi, sampel, teknik sampling, menentukan instrumen pengumpul data, dan menganalisis data. 7. Mengumpulkan, mengorganisasi, dan menganalisis data dengan menggunakan teknik statistika yang relevan. 8. Membuat laporan penelitian. Selanjutnya, macam-macam analisis deskriptif. Yang pertama, penelitian laporan diri atau self-report research. Yang kedua, studi perkembangan atau developmental study. 3. Studi kelanjutan atau follow-up study. Dan yang keempat, studi sosiometrik atau sociometric study. Kelebihan dan kelemahan analisis deskriptif. Untuk kelebihan, yang pertama, metode ini lebih banyak disukai di berbagai bidang penyelidikan. Yang kedua, relatif mudah dilaksanakan. 3. Tidak membutuhkan kelompok kontrol atau pembanding. Selanjutnya, kelemahan. Yang pertama, kesalahan memilih metode. 2. Penelitian ini memberikan informasi yang terbatas tentang pengaruh variabel-variabel yang diteliti. 3. Umumnya hasil penelitian hanya berlaku saat ini saja dan sudah tidak dapat relevan lagi di masa yang akan datang. Dan yang keempat, dituntut ketajaman berpikir dalam menjelaskan fenomena. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.